Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 0801118825300023. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas algoritma pemrograman untuk nomor satu. Di mana pada soal nomor satu ini kita diminta untuk membuat program mengurutkan bilangan dari yang terkecil lalu ke terbesar, lalu mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke. Di sini saya telah menyiapkan untuk codingannya. Yang pertama pastinya kita akan memasukkan header terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan header IOStream untuk menggunakan fungsi input-output seperti in dan juga out. Lalu kita menggunakan using namespace std. Ini fungsinya agar kita tidak perlu menuliskan std titik dua titik dua berulang kali di setiap awal perintah. Lalu kita di sini akan memulai blok program utamanya. Nah, di sini yang pertama kita memesan variabel terlebih dahulu. Variabel yang kita pesan itu adalah array dengan jumlah dalamnya itu adalah 101, indeksnya itu 101 dengan nama bill. Lalu kita memesan variabel c. Setelah itu kita memesan variabel dengan tipe data integer dengan variabelnya ada i, j, dan juga n. Oke, yang pertama kita memerlukan untuk input n barisan terlebih dahulu. Pada sini kita in n. Lalu kita akan melakukan perulangan. Nah, ini perulangannya digunakan untuk kita memasukkan bilangannya. Nah, jadi tadi kita meminta n elemen, lalu kita akan memasukkan bilangan tersebut dengan memasukkan angkanya ke dalam array. Nah, arraynya itu adalah bill dengan indeks i. Nah, nanti di sini akan ditampilkan terlebih dahulu teks masukkan bilangan ke, lalu munculkan i plus 1. Nah, ini sebenarnya codingannya bisa kita ubah jadi n aja, terus ini kecil dari n. Nah, ini sama aja. Terus kita akan memasukkan bilangan ke, dia akan menampilkan i plus 1, lalu masukkan bilangannya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perulangan kembali di sini. Ada perulangan I dan juga perulangan J. Di sini adalah untuk mengecek bilangan tersebut apakah dia lebih kecil dari si bilangan yang ada gitu. Jadi di sini kita menggunakan perulangannya itu I dan J. Nah, untuk yang I, dia itu untuk I-nya itu sama dengan nol, lalu kita memasukkan kondisi. Ketika kondisinya itu, si I ini dia lebih kecil dari N kurang satu. Atau I itu lebih kecil sama dengan N kurang 2. Itu merupakan hal yang sama aja. Terus dari sini kita masuk ke perulangan lagi. Ketika si J itu sama dengan I plus 1. Lalu J-nya itu kecil dari sama dengan N kurang satu. Nah, di sini kita akan membandingkan kedua nilai. Nah, kita akan mengecek di indeks yang J ini dan juga di bilangan yang berada di indeks ke I. Nah, dia akan membandingkan apakah si bilangan di indeks ke J itu dia lebih kecil dari bilangan di indeks ke I. Nah, jika seandainya benar nih bilangan di indeks ke J itu lebih kecil dari bilangan ke I, maka si C itu akan diubah nilainya dengan bill indeks ke I, lalu bill indeks ke I nilainya dimasukkan dengan bill indeks ke J, lalu bill indeks ke J akan dimasukkan nilai dari si C. Nah, ini fungsinya itu seperti tukar tempat. Jadi, bilangan yang I tadi akan dimasukkan ke bilangan ke J, lalu bilangan yang ke J tadi akan dipindah ke bilangan ke I. Oke, selanjutnya akan ditampilkan nih dari yang bilangan terkecil terlebih dahulu. Nah, berarti di bilangan terkecil ini kita akan melakukan perulangan kembali. Kita akan menampilkan angka yang berada di dalam array tersebut setelah diurutkan. Nah, di sini kita melakukan perulangan ketika i-nya sama dengan nol, terus i itu lebih kecil sama dengan n kurang satu, i plus plus. Nah, dia akan menampilkan nilai dari si bill indeks ke i. Selanjutnya kita akan membuat dari yang terbesar, urutan dari yang terbesar. Nah, ini secara gambaran spesifiknya itu sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja yang berbeda adalah di bagian tanda ini. Kalau tadi ini kurang, berarti yang ini kita ceknya apakah dia lebih besar.
Nah, kalau dia lebih besar, maka dia akan melakukan pertukaran tempat juga seperti yang sebelumnya. Lalu dia akan menampilkan bilangan dari terbesar dengan menggunakan perulangan for untuk menampilkan nilai yang berada di elemen tersebut indeks ke I. Oke, mungkin kita bisa coba untuk running. Ya, di sini kita akan masukkan bilangannya itu misalnya adalah jumlah bilangannya ada 3. Terus angkanya di sini kita kan bisa masukin tadi karena arraynya itu tipenya adalah float, berarti kita bisa masukkan bilangan desimal ke sini. Nah, di sini yang pertama adalah angkanya itu 5,2. Untuk yang kedua itu ada 1, lalu ada 4. Nah, ini sama aja kayak 1,0, 4,0 gitu. Nah, ini untuk urutannya. Dari yang terkecil itu 1, 4, lalu 5,2. Kalau dari yang terbesar berarti 5,2, 4, lalu 1. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ke dalam logika programnya. Oke, jadi program ini tadi dimulai dengan memesan tempat di memori komputer melalui deklarasi variabel array build bertipe float untuk menyimpan barisan angka, serta ada variabel n, i, j, dan juga c dengan tipe integer. Kalau misalnya si C ini tipenya adalah float. Lalu setelah variabel tersebut disiapkan, program nanti akan meminta input jumlah elemen dari pengguna yang akan dimasukkan tadi ke dalam variabel n. Lalu setelah itu, program akan melakukan perulangan untuk mengisi array tersebut dengan angka-angka yang akan kita masukkan, atau yang akan dimasukkan oleh user. Angkanya itu adalah sebanyak nilai n tadi. Lalu selanjutnya komputer akan memproses untuk mengurutkan data. Nah, dia akan melakukan pengurutan data dari yang terkecil ke terbesar. Itu dia dengan membandingkan nilainya tadi. Apakah bill J itu lebih kecil dari bill I? Jika iya, maka dia akan melakukan pertukaran posisi elemen. Nah, lalu dia akan mengurutkan dari yang terbesar. Berarti itu kebalikan dari si yang terkecil tadi, urutan dari yang terkecil. Lalu terakhir, program akan menampilkan hasil yang telah diurutkan di layar monitor, yaitu dari yang terkecil dan juga dari yang terbesar. Oke, kita masuk ke penjelasan program. Yang pertama tadi kita memasukkan file header IOStream untuk fungsi input-output standar. Lalu kita menggunakan instruksi using namespace std itu agar kita tidak perlu menuliskan std titik dua titik dua pada setiap perintah. Lalu kita memulai blok program utamanya yaitu int main. Lalu kita mendeklarasikan variabel array si build tadi dengan kapasitas 101 elemen dengan tipenya itu adalah float dan juga variabel c untuk menampung nilai sementara untuk pertukaran nilai itu juga dengan tipe float. Selanjutnya, mendeklarasikan variabel i, j, dan n sebagai integer untuk keperluan indeks dan juga jumlah data. Ij itu untuk indeks dan n itu adalah untuk jumlah data. Lalu akan menampilkan teks jumlah bilangan ke layar monitor. Selanjutnya akan menerima input jumlah data dari pengguna dan menyimpannya ke variabel n. Lalu program akan memulai perulangan for untuk menginput angka sebanyak n kali. Selanjutnya, program akan menampilkan teks untuk meminta input bilangan ke i. Nah, i ini adalah tergantung dari perulangannya. Dia sudah mencapai di i berapa, i ke berapa, maka itu i-nya akan diganti dengan nilai i saat itu. Lalu selanjutnya akan menerima input angka dan menyimpannya ke dalam array build dengan indeks ke i. Lalu akan menutup blok perulangan input. Selanjutnya dia melakukan perulangan kembali. Nah, itu perulangan luar atau perulangan yang i, dia akan mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Lalu untuk perulangan dalam, dengan si J ini dia akan membandingkan elemen-elemen di array. Lalu dia mengecek kondisi seperti yang tadi. Dia mengecek kondisi apakah elemen di build index J itu lebih kecil dari elemen di indeks ke I-nya. Kalau misalnya benar, maka dia akan menyimpan nilai build I ke variabel sementara C. Terus dia akan menukar nilai build I dengan nilai build J. Lalu nilai si C tadi akan dipindahkan ke dalam build J. Setelah itu akan menutup blok kondisi if. Selanjutnya akan ditampilkan teks bilangan dari yang terkecil. Lalu kita akan mencetak nilai yang disimpan tadi setelah diurutkan dengan menggunakan perulangan.
Nah, dia akan mencetak setiap nilai elemen bil ke i, lalu akan diikuti dengan tanda spasi. Jadi agar ada spasi atau ada jarak antara elemen-elemennya. Selanjutnya akan dilakukan untuk pengurutan yang terbesar ke terkecil. Untuk secara garis besar, proses yang dilakukan yaitu sama dengan urutan dari yang terkecil ke terbesar tadi. Hanya saja bedanya berada di pengecekan kondisi. Di sini dia mengecek apakah nilai di indeks ke J itu dia lebih besar daripada elemen di indeks ke I. Ini kebalikan dari yang pengurutan dari bilangan terkecil tadi. Oke, selanjutnya ini untuk penjelasan running. Seperti yang tadi kita lakukan, kita menginput N-nya itu sama dengan 3, dengan angkanya itu ada 5,2, 1,0, dan 4,0. Lalu tadi akan muncul teks jumlah bilangan. Di situ user akan mengetik 3. Terus kita akan masuk ke perulangan input. Nah, di iterasi pertama ini dia akan muncul teks tadi, masukkan bilangan ke 1. Lalu user akan mengetik 5,2. Nah, ini akan disimpan ke bil dengan indeks ke 0. Selanjutnya masuk ke iterasi kedua. Nah, akan muncul lagi teks, masukkan bilangan ke 2. Di sini user akan mengetik 1,0. Nah, ini akan disimpan ke dalam array bil dengan indeks ke 1. Nah, lanjut ke iterasi ketiga, dia akan muncul lagi teks, masukkan bilangan ketiga. Lalu usernya mengetik 4,0. Lalu bilangan indeks kedua, dia akan diisi dengan 4,0. Selanjutnya masuk ke proses pengurutan dari yang terkecil. Dia lakukan dulu perbandingan nilai di indeks ke C tadi dengan indeks ke I. Terus tadi kan yang di indeks ke I-nya tadi 1,0. Kalau bilangan yang ke J-nya, kalau misalnya yang ke I dia 5,2. Terus dia membandingkan apakah 1,0 itu lebih kecil dari 5,2. Iya, maka posisinya ditukar. Berarti arraynya itu menjadi 1,0, 5,2, 4,0. Lalu dia melakukan perulangan lagi. Nah, dia membandingkan si bilangan dengan indeks kedua dengan bilangan indeks ke 1. Nah, dia akan mengecek lagi apakah 4,0 itu lebih kecil dari 5,2. Benar ternyata. Lalu posisinya ditukar, berarti si arraynya ini menjadi 1,0, 4,0, dan juga 5,2. Total 1, 4, dan 5,2. Oke, di sini dia akan menampilkan teks terlebih dahulu, bilangan dari yang terkecil. Lalu dia akan menampilkan urutannya dari yang terakhir tadi. Nah, begitu pula untuk penurutan dari yang terbesar. Oke, selanjutnya untuk pseudocode-nya, kita mulai dari mendeklarasikan variabel. Itu ada variabel bil, dia merupakan array dari 0, indeks 0 sampai dengan 100. Karena tadi dia indeksnya itu sampai 101 kamar. Dengan tipe datanya itu adalah float. Lalu ada variabel C dengan tipe data float, NIJ dengan tipe data integer. Lalu kita memulai program. Nah, tadi kita diminta untuk menginputkan N, berarti di sini kita read N. Lalu kita memulai perulangan. Nah, ini secara keseluruhan dia sama seperti program. Hanya saja yang membedakan itu adalah di bagian untuk input, kita dalam program menggunakan cin, kalau di pseudocode kita menggunakan read. Lalu untuk di program kita menggunakan tanda sama dengan untuk memasukkan nilai. Sedangkan di pseudocode kita menggunakan tanda panah ke kiri. Ini dibaca for i diisi dengan 0 to n kurang 1. Nah, lalu dia akan read bil indeks ke i. Nah, ini secara keseluruhan dia sama. Terus di kondisi atau if dia itu menggunakan then. Kalau di program kita tidak memerlukan kata-kata then. Tapi kalau di pseudocode kita perlu then. Oke, selanjutnya ini sama aja dengan yang di program, hanya mengganti bentuk sama dengan tanda panah. Lalu di sini kita juga untuk memulai dan mengakhiri program atau blok program itu, jika di program kita menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, sedangkan di pseudocode kita menggunakan begin dan end. Selanjutnya untuk yang terakhir, N yang untuk menutup program, jangan lupa diberikan tanda titik. Oke, kita masuk ke dalam flowchart. Nah, di sini untuk flowchartnya kita mulai dari start dengan bentuk ellipse. Lalu kita menginput nilai dari si n. Lalu masuk ke dalam perulangan. Ketika i-nya sama dengan 0 to n kurang 1.
Jika benar, maka dia akan melakukan penginputan nilai bill indeks ke I. Oke, selanjutnya ini kita melakukan perulangan. Perulangan seperti yang tadi, jika dia memenuhi kondisi ini, maka dia akan melanjutkan ke perulangan lagi. Kalau misalnya benar, dia cek kondisi, apakah si bill J itu kecil dari bill I. Kalau iya, dia akan melakukan proses pertukaran tempat, pertukaran posisi. Kalau misalnya salah, dia akan melakukan J++. Nah, ini juga kita hubungkan ke J++. Lalu dia naik lagi ke blok perulangan dan melakukan I++. Lalu di sini kita eh, kalau misalnya dia masih memenuhi kondisi ini, maka dia akan mengulangi proses yang sama. Tapi jika seandainya dia sudah tidak memenuhi kondisi ini, maka dia akan keluar dari blok perulangan ini dan akan dilanjutkan dengan blok perulangan lagi. Oke, di sini tadi ini yang mengurutkan dari yang terkecil, lalu ini dia mengurutkan dari yang terbesar. Sedangkan ini dan ini itu adalah untuk menampilkan nilai dari si bill index ke I. Ini juga. Lalu jangan lupa dihubungkan ke N. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.